Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa qad fazal muttaqun. Astagfirullahaladzim. Jemaah pengajian yang kami hormati, mudah pada kesempatan yang mulia ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang telah dilimpahkannya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di musala ini dalam keadaan sehat walafiat, terhindar daripada sakit. Ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Dan di antara saudara-saudara kita yang ini sarjana keadaan sakit, yang kita doakan mudah-mudahan dan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak terasa bahwa perjalanan dunia ini sangat cepat berputar, sangat cepat berjalan. Perjalanan dunia adalah membelakang. Irtifaqatul dunia mudawwiratan. Perjalanan dunia itu adalah membelakang. Artinya dunia semakin menjauh kita, semakin kita mendekat kepada urusan akhirat. Dunia mudawwiratan, ya. Wal akhiratu muqbilatan. Sedangkan akhirat menghadap. Dunia semakin kita tinggalkan, semakin jauh. Sudah berapa tahun lamanya kita meninggalkan dunia, kita tinggalkan. Ya, itu menurut usia kita masing-masing. Seandainya sekarang kita berusia 5 tahun, 50 tahun, berarti kita sudah meninggalkan perjalanan dunia selama 50 tahun. Terus kita maju ke depan, tambah 1 minggu, lewat lagi, berarti tambah lagi perjalanan dunia semakin menjauh, semakin menjauh. Kita meninggalkan dunia, semakin kita tinggalkan. Tapi kalau urusan akhirat juga berjalan, tapi perjalanannya adalah ke depan, menghadap, ya. Muqbilatan, ya. Jadi kita ini semakin cepat berputarnya dunia, berputarnya untuk menghadap akhirat. Ini semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat. Pasti akan sampai pada titik yang telah ditentukan oleh Allah. Finish. Akhirat pasti akan kita jumpai. Yakin gak yakin, pasti akan bertemu. Yang namanya akhirat pasti akan kita temui. Nah, untuk bertemu pada titik atau finish Allah yang telah ditentukan, ini kita harus mempunyai bekal. Apa bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hari yang telah ditentukan oleh Allah, kita otomatis memperbanyak amal ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak amal kita, memperbanyak tanaman kita, agar supaya kita bisa memetik nanti dalam kehidupan akhirat. Karena di dunia ini adalah tempat
untuk menanam. Dunia masra'atun lil akhirah. Dunia adalah tempat untuk menanam dan akan kita petik nanti dalam kehidupan akhirat. Akan kita paneni nanti dalam kehidupan akhirat. Kalau sekarang tidak bisa menanam, apa yang akan kita panen? Ya, tapi yang panen itu yang bisa menanam. Apa yang kita tanam? Amal-amal yang bagus yang didapatkan dari doa Allah, insyaallah kita akan mengenyam kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan akhirat. Semua apa saja yang telah kita dahulukan buat kebaikan pasti akan kita jumpai nanti pada hari kiamat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa saja yang kamu dahulukan yang berupa kebaikan pasti akan kamu jumpai nanti dalam kehidupan akhirat. Kita bersedekah seberapa kecilnya, seberapa besarnya, tidak akan hilang. Allah tidak akan menyia-nyiakan kepada orang yang beramal. Pasti akan kita jumpai. Makanya bila mana kita disayangi oleh Allah, kepingin diridhoi oleh Allah, disayangi oleh Allah, berbanyak sedekah. Jangan terlalu meleki. Ya, orang yang meleki medit jauh dari Allah, jauh dari surga. Namanya orang bakhil. Al-bakhilu ba'idun min Allah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah. Orang yang bakhil jauh dari Allah, jauh kepada manusia, jauh dengan surga. Qaribun minan nar, dekat kepada neraka. Tapi orang yang blobo, apa blobo bahasanya? Bahasa Arabnya. Yo al-blobo. Al-blobo. Orang yang blobo adalah orang yang disenangi oleh Allah, dekat kepada Allah, dekat kepada surga, dekat kepada manusia, jauh daripada neraka. Jadilah orang yang blobo, nyah-nyok, memperbanyak sedekah. Itu kalau kita menginginkan orang yang selalu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita menurut kemampuan kita, ya, kita salurkan rezeki kita yang pemberian Allah untuk kepentingan fisabilillah. Wa insyaallah dalam kehidupan akhirat akan mengenyam kebahagiaan yang hakiki. Ada salah satu ustaz yang mengatakan sing medhit iku bapak-bapak o ibu-ibu. Jarene ibu-ibu jawab, bapak-bapak, ustaz yo jawab, iya mergo dikongkon karo ibu-ibu. Bapak-bapak ada sudah mempersiapkan untuk nanti sedekah infak. Ngetokno duit apa? Dilihat ibu-ibu, Pak. Cok kakek. Kabeh jane. Gak sida kok ngetokno sing biru. Pakaian Pak. Ora maneh ngetokno sing ijo. Selalu dihalang-halang. Makanya harus yang style mestinya di antara pasangan itu. Kalau semua tahu daripada agama, insya Allah akan selesai. Paham di dalam urusan agama. Tapi kalau nggak paham urusan agama, nah apa nyarep ini tapi selalu dihalang-halang. Nah, itu. Makanya kita sebagai hamba Allah yang beriman adalah pemberian Allah, ya, yang berupa harta benda kita sisihkan sebagian untuk kepentingan bisa menimpa. Ini akan bermanfaat yang sangat besar yang kita jumpai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita buka Qur'annya walaupun sedikit beberapa ayat, ya, karena materi daripada pengajian ini adalah Al-Qur'an. Ya. Kita buka surat Al-Fatir. Surat Fatir.
surat Fatir. Surat Fatir kami cuplikan dalam ayat yang ke-11 tentang kejadian daripada manusia pertama kali. Dari apa manusia diciptakan oleh Allah. Kemudian anak turun kita dari mana Allah menciptakannya. Jadi Quran yang membicarakan tentang itu banyak sekali. Makanya Quran itu berulang-ulang kali dikaji tetap bermanfaat terus. Menambah ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diperhatikan surat Fatir ayat 11. Wallahu utawi Gusti Allah iku khalaqakum dadekake sapa Allah ing sira kabeh iku min turabin saking tanah liat saka lemah. Mula-mula Allah menciptakan manusia. Manusia yang pertama namanya Adam alaihissalam. Ini langsung dari tanah. Ya, khalaqakum min turabin. Dijadikan oleh Allah terdiri dari tanah liat. Akan tetapi selanjutnya untuk keturunan daripada Adam alaihissalam nggak langsung dari tanah, tapi dari sari pati tanah, artinya air yang hina. Tsumma min nutfatin nuli saking mani. Jadi setelah Adam dijadikan oleh Allah dari tanah, kemudian anak keturunannya tidak langsung dari tanah, tapi dari setetes air mani. Berbicara tentang mani ini kalau tidak ngaji, ini nggak layak, nggak pantas, nggak tumekom. Ya, coba omong-omong ngobrol jopo, membicarakan soal ini, mboten pantas diomong. Tapi kalau ngaji, memang ini ayat daripada Allah. Ya. Jadi walaupun koyok-koyok nggak layak karena itu barang hak, pasti harus disampaikannya. Tsumma min nutfatin, kemudian dari setetes air mani. Tsumma ja'alakum nuli dadekake sapa Allah ing sira kabeh aswajan ing judu-juduan. Setelah hidup menjadi manusia dewasa, Allah menjadikan pasangan. Ya, jadi makhluk hidup, ya, ini semua berpasang-pasangan. Tidak hanya makhluk yang hidup, kadang-kadang tumbuh-tumbuhan pun juga ya, berpasangan, ya, berpasangan, ya, seperti jagung, padi, salak, ya, vanilin, itu pun juga membutuhkan agar supaya bisa berbuah, kawin. Ya, jadi ini cocok dengan apa yang telah ditetapkan oleh manusia. Jadi setelah dewasa manusia makhluk hidup itu pasti berpasangan aswaja. Wa ma tahmilu lan ora ana kang bobot min unta saking wong wadon. Lan orang kang bobot min pungsa saking wong wadon wala tadhu lan ora ana kang lahirake sapa wong wadon illa bil ilmi kelawan kejaba kelawan pengetahuane Gusti Allah, kelawan ilmune Gusti Allah. Boten wonten tiyang estri ingkang bobot nggih lan boten saged nglahiraken kecuali dengan izin Allah, dengan sepengetahuan Allah. Ya. Jadi yang melahirkan ini adalah Allah. Menungso berusaha, dirumbayai, dipelotot-pelotot tidak akan bisa mampu kalau Allah belum mengendaki untuk lahirnya. Ya, ini gitu. Jadi semua itu adalah kehendak Allah. Illa bil ilmi, kecuali dengan sepengetahuan Allah. Ilmu Allah. Di manusia itu hanya sedermo menjalankan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah.
Karena setiap wanita itu pasti akan hamil. Penggawean itu gelem gak gelem sudah ditentukan oleh Allah. Nah, lelaki mau hanya dekek mana itu? Tidak ada lelaki melahirkan hamil, tidak ada. Ini sudah menjadi ketentuannya. Wa ma yu'amuru lan ora lan barang kang umurake keparing umur sapa Allah utawa ndawakake umur sapa Allah min umurin saking umur wala yang kusulan orang ngurangi sapa Allah min umurihi saking umure seseorang saking umure wong illa fi kitabin kejaba ing dalem kitab lan Gusti Allah ora manjangno umure seseorang lan uga ora mendekno ora ngurangi sapa Allah ing umure seseorang kejaba kabeh wis tertulis di dalam kitab. Umur pendek, umur panjang itu sudah menjadi ketentuan Allah. Makanya ada kalanya manusia yang masih muda mati gak kurang pirang-pirang. Ada yang sudah berlarut lanjut usianya, tapi gak mati-mati juga banyak. Ini semua adalah menurut ketentuan yang Allah. Sudah tertulis di dalam kitab Allah. Semenjak durung lahir manusia itu sudah ada ketentuan. Nah, nanti orang ini nasibnya begini, umurnya begini. Ya, sudah ada ketentuannya. Rezekinya hanya sekian, sudah ada ketentuannya. Tertulis runtut, rapi, sudah ditoto oleh Allah. Kita tinggal meyakini apa yang telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Tidak akan suloyo. Quran persis, ya, sempurna karena sudah ditentukan oleh Allah. Ya, jadi Allah ini yang menentukan panjang dan pendeknya seseorang dalam kematiannya. Ini adalah Allah yang menentukan karena sudah tertulis di dalam kitab. Ya, durung wayahe mati koyo-koyo gak pantes. Gak ada ceritanya mati gak pantes. Ya, masih muda kok mati, kepingin mati silakan. Kalau yang menginginkan masih muda kepingin mati silakan. Yang tua kari-kari gak apa-apa. Itu sudah tidak bisa karena sudah menjadi ketetapan Allah bil kitab. Inna dzalika sak temene dalem kang kaya mangkono Allah ing atase Gusti Allah iku yasirun gampang. Soal yang kaya meniku, jadi perkara atau masalah yang demikian itu bagi Allah adalah perkara yang sangat mudah. Kang ini Gusti Allah iki gak ana barang ibu. Ibu ki nek kanggo kula panjenengan sedaya. Bagi Allah tidak ada sesuatu yang angel, itu tidak ada. Semua dihadapi dengan gampang. Ini Allah. Ya, Allah yasira. Wa ma yastawi lan ora padha apa al-bahrani segara loro. Hadza utawi iki segara iku adun tawar tawa. Rotun kang sedep. Saihun kang seger apa sarapuhu omben-ombene segara. Wa hadza lam utawi iki segara iku milhun asin ujajun kang banget asine. Asin sing paling banget, yang sangat banget sampai sangat banget itu bisa menjadi pahit. Jadi ujajun itu banget asinnya berarti pahit. Nah, ini menjadi ayat bagi kita sekalian kalau kita perhatikan yang sebenarnya. Gak podo di antaranya dua lautan, padahal tanpa ada batasnya, tanpa ada dindingnya yang membatasinya. Sebagian lautan ini ada yang tawar,
seger, sedep. Kanggone tumrape wong sing padha ngombe. Dan ada sebagian di antara dua lautan itu sangat asin. Ini kalau kita perhatikan, bagaimana saringannya, kok nggak bisa campur? Hanya di sini seger tawar, sebelah sini kok asin pahit. Coba ini menjadi ayat bagi kita pemikiran. Bagaimana cara Allah memisahkan di antara tawar dengan asin? Padahal kan batasi yang membatasinya, kok nggak iso campur? Inilah kekuasaan Allah. Coba. Ya, ada juga yang diterangkan di dalam surat apa ya? Dalam surat An-Nahl kalau tidak salah ayat 66. Ayat 66. Wa innalakum al-an'am. Bagi kamu sesungguhnya di dalam bagi kamu ada apa binatang ternak, ya. Binatang ternak itu bisa apa namanya mengeluarkan apa namanya minuman yang sangat segar. Disitulah juga Allah memisahkan tanpa ada batasnya, ada dinding yang membatasi. Ya, di antaranya di dalam perut binatang ternak itu ada minuman yang sangat segar, putih warnanya. Ini terletak pada di antara kotoran dan darah. Ya. Nah, bagaimana caranya menyaring Gusti Allah? Nah, kok iso ngeluarno minuman yang sangat segar warnanya putih? Padahal di antara kalau bahasa Jawa apa kotorannya sapi, letong karo darah yang rupanya merah, sedangkan itu warnanya hijau. Kok bisa mengeluarkan air susu wawan yang sangat segar warnanya putih? Nah ini juga menjadi ayat. Bagaimana kita bisa angen-angen sangat, masya Allah, mengagumkan kekuasaan Allah yang ditunjukkan kepada kita. Kok gak campur? Ya wis lah. Susu putih koyo masya Allah. Nah, sampai disponsornya susu kuda liar. Bagaimana mungkin? Sampai nyekel kudanya sekarang hilang. Ya kok apa maneh meres susune. Nah, koyo-koyo enggak ketemu akal. Ya, di sponsor susu kuda liar. Ya, jadi menjadi ayat dua lautan yang satu sisi dalam adbun tawar seger diminumnya dan yang sebagian air yang asin. Wa min kulin saking lan saking siji-sijine baik yang tawar ataupun yang asin iku tak kuluna bisa mangan sira kabeh lahman torian ing daging kang teles. Nah, jadi di antara dua lautan baik yang tawar ataupun yang asin kamu bisa mengambil daging yang basah, artinya iwak Allah. Ya, itu walaupun tidak disembelih, Allah sudah memberikan keringanan bagi kita sekalian sebagai umat Islam. Tanpa disembelih sudah halal. Nah, ini keringanan bagi kita. Nah, umpamanya Allah merintahkan seperti binatang-binatang yang ada di daratan juga repot. Yang diperintahkan oleh Allah, harus dibeli sembelih. Kau bersangkan membelai teri. Ini alhamdulillah. Ya. Allah enggak usah memerintahkan, tidak usah menyembelih sudah halal. Nah, itu seperti daging yang ada di daratan enggak kober, belai teri. Lahman torian, daging kang teles.
Wa tastakhrijuna lan bisa ngetokake sira kabeh kelihatan ing perhiasan talbasuna kang bisa nganggo sira kabeh ing perhiasan. Dan di lautan itu kamu bisa memanfaatkan, bisa mengambil perhiasan di lautan itu sebagai perhiasan untuk dipakai. Emas ini ya. Jadi emas itu dari laut ya, ditambang bisa dipakai untuk perhiasan. Kalau yang asli belum bisa dipakai untuk perhiasan, dimasak dulu. Bahkan harus dicampur. Ya, agar supaya bisa dipakai untuk perhiasan. Ini asalnya dari laut. Kalau dari tambang-tambang yang di situ syuting sudah ada tambang emasnya, lalu diambil. Ya, jadi bisa memanfaatkan perhiasan mengambil dari laut. Wa taro lan ningali sira al-fulka ing perahu. Fihi ing dalem segara iku mawakhira mecah belah apa perahu. Lita betahu supaya amri sira kabeh min fadlihi saking karunane Gusti Allah. Dan perahu yang berlewat di lautan itu ya, kamu agar supaya bisa mengambil karunia Allah, kanugrahan Gusti Allah. Lalakum taskurun supaya sira kabeh padha gelem syukur. Ya, jadi di situ banyak sekali kanugrahan yang diberikan oleh Allah. Di lautan itu kekayaannya luar biasa. Manusia tinggal mengolah bagaimana caranya untuk bisa mengambil daripada kekayaan laut. Allah Maha Kuasa. Yuliju mlebuake sapa Allah alaila wengi finahari ing dalem awan. Wa yuliju lan mlebuake sapa Allah annaharu awan fil laili ing dalem wengi. Allah memasukkan malam ke siang dan memasukkan siang ke malam. Ini. Mulanya kadang-kadang ada panjang malamnya, kadang-kadang panjang siangnya. Ya. Mestinya sudah malam, masih dalam keadaan siang, masih ditempati oleh siang. Mestinya sudah siang, masih ditempati oleh malam. Makanya waktunya walaupun sama-sama 12 jam, tapi tidak sama. Kadang-kadang panjang malamnya, kadang-kadang panjang siangnya. Ini namanya yulijul lailal finahar wa yulijun nahar fil lail. Wa zakhara lan ngesarake nundukake sapa Allah asyamsa ing srengenge wal qamara lan rembulan. Kulun siji-sijine iku tajri mlaku li ajalin maring waktu musaman kang diarani. Jadi Allah itu yang menundukkan matahari dan bulan. Ya. Siji-sijine kabeh ku beredar pada porosnya masing-masing, ada relnya masing-masing. Matahari berjalan pada porosnya, pada relnya. Bulan juga berjalan pada porosnya. Tidak akan bertemu antara matahari dengan bulan. Namun pada suatu saat nanti matahari dan bulan akan ditempukkan oleh Allah pada hari kiamat nanti. Insyaallah. Sekarang tidak bisa. Matahari berputar pada porosnya masing-masing. Bulan begitu juga. Ya, namun besok dino kiamat matahari dan bulan akan dipertemukan. Ini berjalan pada porosnya li ajalin maring waktu musaman kang diaran, waktu yang telah ditentukan. Artinya sampai batas waktu yang ditentukan oleh Allah. Ya. Matahari muncul dari sebelah timur setiap hari, lapor kepada Allah, ya Allah, nanti aku muncul dari mana? Ya pancet saka wetan. Setiap hari lapor kepada Allah, nanti kalau muncul dari mana ya Allah? Tetap engkau muncul sebelah kita. Namun pada suatu saat nanti matahari akan muncul dari sebelah barat, menduduknya sudah menunjukkan berakhirnya dunia. Tinggal kita mengerti saja. Ya, kalau sudah berakhirnya dunia, nanti matahari akan muncul
muncul atau terbit dari daripada barat. Sekarang terus masih hebat, ya. Jadi kalau kita perhatikan yang sebelumnya, semuanya itu Allah yang memerintahkan, yang memperjalankan, nggak pernah mogok, karena Allah yang memerintahkan. Coba, kalau matahari mogok 2 jam saja, ya, mogok kerja, akan berlaku, tengah-tengah 2 jam, manusia sudah panik. Tuh. Kok awannya gak sudah-sudah, pancet, bertambah maju, 2 jam saja, panik. Tapi nggak pernah matahari mogok. Inilah. Nah, jadi seakan-akan seperti makhluk hidup. Zalikum ta'imukum kabeh iku Allah Gusti Allah Rabbukum pangeran sira kabeh. Ya kaya niku kabeh kekuasaane Gusti Allah pangeran. Lahu iku kedue Allah al-mulku utawi kerajaan. Allah yang memiliki kerajaan. Jadi seluruh kerajaan itu adalah hak milik Gusti Allah. Kalau manusia terbatas. Manusia terbatas. Seandainya manusia menjadi raja, yang dirajai, yang dikuasai hanya seluruh kerajaan. Umpamanya kerajaan Mojosari, kok Mojosari? Singosari kok Mojosari? Ya, ini rajanya yang dikuasai seluruh Singosari, karena kekuasaannya daerah Singosari. Meloncat ke daerah Mojopahit tidak akan bisa, dipendel kalau kerajaan Mojopahit. Tapi kalau Allah menyeluruh, seluruh kerajaan itu hak milik Gusti Allah. Ya, lahul mulku, lahu iku Gusti Allah al mulku utawi kerajaan. Walladzina lan mu'ake tad'una kang padha nyembah sira kabeh min duni saking sakjane Allah iku min duni saking sakjane Gusti Allah ma yamlikuna ora bisa miliki sapa min dunillah bin kiterin saking kulit ari, artinya kulit yang sangat tipis. Ya. Orang-orang yang menyembah, jadi sesembahan-sembahan selain daripada Allah yang kamu sembah itu tidak bisa memiliki apa saja, tidak bisa memiliki sesuatu walaupun hanya setipis kulit ari. Nah, tidak bisa memiliki apa-apa. Jadi mayu batu bismillah ini sesembahan-sembahan sakyane Gusti Allah. Apa saja yang diyakini, apa saja yang disembah, berupa apa saja, itu tidak akan bisa memiliki apapun. Karena yang wajib disembah itu hanya Allah. Ya. Jadi kalau sudah menyimpang daripada ketentuan, menyembah selain dari Allah, hukumnya adalah syirik. Intadau lamun nyerokake sira kabeh hum ing sesembahan ing wong akeh iku la yasmau ora bisa ngrungu apa brahala doakum ing seruan sira kabeh. Ya, dadi lamun kowe nyerokno marang sesembahan sing disembah sing diyakini dheweke gak iso ngrungu apa-apa marang pengundang. Walau sami lan lamun ngrungu apa brahala mas kacaku ora bisa membatani sapa sesembahan laku maring sira kabeh. Walaupun mereka itu bisa mendengar, tapi tidak bisa akan melakukan apapun sesuatu kepadamu. Gak iso ngijabahi, gak iso ngabulkan apa yang menjadi permintaan. Karena itu mayubatu min dunillah. Sesembahan sajane Gusti Allah. Tidak bisa berbuat apa. Dan ini alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah orang yang yakin hanya satu kepada Allah yang wajib kita sembah, yang wajib kita mintai pertolongan. Ini sudah pas, benar, tidak akan suloyo. Nah, yang dijadikan oleh Allah orang yang seperti ini adalah suatu kenikmatan yang luar biasa. Wa yaumal qiyamati lan ing dina kiamat yakuruna ngukuri sapa Allah bisyuraka ikum kelawan sekutu-sekutu sira kabeh. Jadi pada hari kiamat nanti mereka akan mengingkari marang sekutu-sekutu.
Wala yunabbi'uka lan yukti bakal nyamyekti nerang kita menan ing sira bi musnul khabir ya lan ora bisa jelasno temenan ing sira mislul khabira senajan to sepadane khabir. Khabir apa? Keterangan. Kabar. Jadi berhala itu bisa menjelaskan kepadamu. Sepadane penjelasan yang seperti yang dijelaskan oleh Allah tidak akan mampu. Ini kita harus benar-benar kita pahami agama kita yang telah diberikan oleh Allah. Agama yang benar ini harus kita jaga yang sebenarnya. Ya Yohanes, menungso, ya langsung panggilan Allah kepada manusia. Antum utai sira kabeh iku al-fuqara fakir. Ini dikatakan oleh Allah, menungso elingo ya sak temene sira kabeh mono fakir, enggak membutuhkan. Pasti butuh ilallah mari berjawab. Jadi manusia itu pasti butuh kepada Allah. Antumul fuqara, kowe wong fakir. Ilallah mesti butuh nang berjawab, membutuhkan kepada Allah. Namun sebaliknya, wallahu utawi Allah, huwa utawi Allah iku al-ghani zat kang sugih, al-hamidu terpuji. Allah tidak akan membutuhkan kepada seseorang, tapi kamulah yang akan butuh kepada Allah, karena Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Niki para sedaya ingkang kula sagutaken sedikit dengan keterangan yang singkat. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi kita sekalian. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.